Nah ini yang nggak dimiliki anak-anak zaman sekarang itu Nah. attitude. Iya. Iya. Mainnya sangar, Nah, lewat di depan teman lain, musisi lain Loncat permisi. kayak yang udah paling jago Iya. gitu ya Mas. Gitu. Padahal di atas langit masih ada langit. Padahal satu keras nggak tahu apa itu. Padahal di atas nasi goreng masih ada kerupuk. Iya. Ya, balik lagi. Nggak balik lagi sih sebenarnya, kita baru bikin sini. Ya biasa-biasa aja sih emang pembukaannya ya. Karena emang sini semuanya ya orang-orang biasa, bukan orang-orang yang luar spesial gitu kan. Pakai telur, biasa-biasa aja semua di sini. Tapi di sini saya lagi bersama teman-teman dari berbagai daerah. Yoi. Berbagai daerah. Kenalin dong. Kenalin. Yang ini namanya siapa? Mas Rio. Rio apa trio nih enaknya nih? Bebas. Bebas. Mas bebas. Mas bebas. berarti. Mas bebas. Mas Trio. Sampingnya Dadang. Mas Dadang. J. Oh, J. Mas Dadang. Pekalongan masih. Oh, dari saking Pekalongan. Pekalongan. Dari Mas Trio Pekalongan dari mana nih. tadi? Cilegon. Cilegon. Lo kok bisa bahasa Jawa? Kok bisa bahasa Jawa? Turunan. Ya Lanjut saja. lanjut skip. Yang ujung Mas Mas Adi Adi dari Serang. Serang. Asli. Di Serang sama siapa? Di Serang sama yang berkumis. Oke. Kacau. Lanjut. Ya. Lanjut Mas Rio. Lanjut. Selaku moderator. Aduh, bentar. Ya. Sambil santai ya. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Biar nggak kaku deh. Tukar kopinya Mas. Waduh, Putih. ada semutnya lagi. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, biar sekut. Wah panas. Ya, Apa ini Mas Edo yang mau dibahas? sebenarnya saya pengen ngebahas keresahan yang sedang sedang dibilang viral, tapi sebenarnya bukan sengaja untuk diviralkan ya, karena memang kalau menurut saya itu di sini dirasakan Mas oleh semua kalangan yang ada di dalam dunia tersebut. Nah, nggak kayak sih kasusnya ada di dunia per-YouTubean. Nah, YouTube. ya di dunia per-YouTubean akhir-akhir ini sedang banyak YouTuber yang maksudnya Muak. Apa tuh? mengundurkan diri resign dari YouTube. Ya. Entah itu alasannya karena dia pengen fokus ke Lain. sesuatu yang baru, entah itu karena dia sistemnya YouTube yang sekarang sudah mulai ya seperti itulah. Nah, Ya. maksud saya gimana sih tanggapannya dari mas-mas kalian? Maksudnya bukan wawancara sih ya nih ya, maksudnya kita sambil sharing aja sambil nyore di daerah mana nih ya? Daerah Kasemen. Nah, Kasemen. dari Kasemen di Serang Banten ya. Yuk. Serang Banten, kita sambil ya sharing-sharing aja, diskusi maksudnya. Ya sama-sama kita mengungkapkan keresahan kita tapi yang lebih pokoknya tentang tadi itu maksudnya gimana Kenapa Mas? tadi lebih mereka itu Nah, muak YouTube, ya? Iya, Bisa muak, dikatakan muak ya? Kenapa sih? Apakah maksudnya terasa juga gitu oleh Mas Trio, Mas Dadang atau Mas Adi gitu? Kan pasti semuanya juga nggak, kalau menurut saya semuanya sekarang warga Indonesia itu pasti hampir 90% bahkan lebih ya udah jadi mengkonsumsi YouTube. Ya, Iya. berhubungan dengan YouTube. Berhubungan dengan YouTube. Siap. Pasti semua juga merasakan gitu. Apakah berdampak gitu dari yang dibilang oleh YouTuber yang ingin mengundurkan diri dari YouTube? Nah, kalau dari YouTube itu kan dari dulu itu misalnya awal-awal gitu Mas. Dulu Ya. itu awal-awal memang yang namanya artis musisi gitu kan, contohnya lagu itu memang lagu mereka yang diupload gitu kan. Sementara sekarang ini memang lebih banyak dibanding lagu aslinya, banyak coveran itu yang lebih unggul dari lagu aslinya itu. Oh, berarti masalah cover berarti ya? Cover itu. Masalah cover. Terus Jadi dari situ kan mungkin ada sebagian yang memang udah males sih, ngapain YouTube lagi gitu.
dari trendingnya itu Mas lebih trending naik yang cover Yang daripada cover. yang cover asli. daripada yang asli. Itu mungkin salah satunya jadi dari situ. Dari Oke. saya sih itu. Sebenarnya kalau menurut saya itu YouTube itu sebenarnya yang salah itu bukan YouTube-nya, tapi pelaku YouTube-nya. Pelaku YouTube, Ah, konten makanya kreatornya. Konten kreator itu yang akhirnya bikin muak konten-konten kreator Yang yang lain. memang serius membuat konten-konten yang mendidik mungkin atau yang menghibur. Tapi kebanyakan seperti ini kayaknya untuk konsumsi Indonesia sendiri itu juga lebih kepada hiburan. Jadi sesuatu yang menghibur itu menjadi daya tarik tersendiri di YouTube itu. Makanya banyak konten kreator yang bikin konten-konten receh, konten-konten apa ya, yang bisa dikatakan menjijikkan, tapi menjijikkan itu akhirnya bisa bikin menghibur. Ketertarikan. Contoh kayak si Rispo-nya stand up comedy. Iya, Rispo. Terus ada si Raja Muntah gitu. Iya. Sebenarnya kan konyol juga. Lihat orang muntah kan jijik kan dong. Iya sih, benar. Jijik itu bahasa Indonesianya apa? Jijik itu geli. Hah? Apa geli? Jijik. Bukan. Jijik. ada ya. Oh, iya. Pakai K, jijik. Jijik. Tapi mungkin di KBBI bukan jijik kayak. Bukan jijik. Jadi kayak gitu. Kayaknya ini ya mungkin bisa jadi itu Ketertarikan. Jadi- pasarnya beda. Iya. Jadi Oh, mungkin para YouTuber lama yang memutuskan diri untuk mengundurkan diri itu karena melihat kenapa sih sekarang konten-kontennya jadi kayak gitu mungkin ya. iya. Mungkin Bisa ya. jadi. Tapi sebenarnya saya juga mungkin yang apa konten kreator yang mau mengundurkan diri bersikapnya jangan seperti itu seharusnya. Ya tetap Melanjutkan. berkarya saja, Berkarya. tapi cuek saja, nggak usah ngurusin konten kreator yang lain gitu loh. Kan ini tempat untuk ibaratnya YouTube itu kan tempat publik ya, Iya. khusus di dunia maya gitu kan. Kalau menurut saya kayak gitu. Jadi ya udah kita bareng-bareng aja. Kamu punya dunia hiburan, dunia menjijikan, dunia yang receh atau apa, yang serius, yang cover, yang asli. Tinggal bagaimana nanti pengakuan misalkan ini kontennya siapa ya di hak ciptakan, Iya, biar nggak ada betul. yang apa re-upload ya, Ya re-upload bahasanya. bahasa So, re-upload. Ya. kayak gitu aja sih sebenarnya. Simpel sebenarnya. Kalau menurut saya sih ya kurang lebih udah dijelasin oleh Trio sama Mas Dadang ya. Ya. Tapi ini lebih kepada algoritma YouTube-nya itu sendiri. Jadi algoritma YouTube sekarang tuh udah kacau gitu. Jadi yang trending ya konten-konten yang kiranya banyak ditonton oleh oleh banyak kalangan. Kan kita tahu kalau kalangan di Indonesia kan ibaratnya masih ya belum bisa memilih mana konten yang baik atau tidak. Nyaring. Jadi kebanyakan di Indonesia itu senangnya itu sama konten yang begitu. Jadi berpengaruhnya sama trending YouTube-nya itu algoritmanya. Jadi kenapa balik lagi YouTuber yang skinny apa tadi? 24. Skin Indonesian. Iya, Skinny Indonesian 24 24. ya. Itu mengundurkan diri. Mungkin alasannya itu salah satunya dari algoritma YouTube itu udah nggak bermutu. Mungkin yang disalahkan ya penikmatnya itu yang mengkonsumsi YouTube, yang nonton itu, Ya. yang subscribernya itu. Karena di Indonesia ya masih belum bisa memilih gitu. Yang kedua itu ada mungkin ini yang paling jadi alasan ya kenapa berkurangnya AdSense gitu. Karena ada banyak artis-artis yang mulai masuk ke YouTube. Nah, masuk YouTube-nya itu bukan karena dia memiliki konten yang katakanlah konsisten ataupun yang konten-konten yang kreatif lah gitu. Iya. Jadi kebanyakannya artis-artis itu memancing dari giveaway contohnya. Iya. Dari ya sosial eksperimen tapi yang yang memantik gitu tuh, memantik masyarakat tuh buat wah ini seru nih kontennya. Jadi bukan sekedar hanya untuk menikmati konten YouTube itu bagaimana, tapi lebih kepada memancing aja gitu tuh. Jadi dari situ mungkin Ini berarti mungkin memindahkan gaya-gayanya yang ada di televisi, iya. pindah ke YouTube. Iya. Bener nggak? Mungkin kayaknya perkembangan zaman ya. Iya, Yang dulunya mungkin setahu saya ya. Kalau setahu saya itu YouTube itu kan lebih dari TV itu, banyak tagline iya, YouTube benar, broadcast benar. your life, Oh, YouTube lebih dari benar. TV. Tapi mungkin ya tanggapan para YouTuber itu kalau gini terus apa bedanya YouTube dengan TV? Jadi YouTube kayak ya udah nggak ada bedanya sama TV, ngapain nonton YouTube, nonton aja TV gitu mungkin. Ya nggak salah juga sih karena emang YouTube itu media platform bebas. Mungkin kalau menurut saya apa ya? Balik lagi kalau berbicara masalah algoritma YouTube,
algoritma YouTube yang kacau, nggak bisa dicalain YouTube kalau kata saya. Soalnya yang trending itu segimana masyarakat yang nonton. Jadi konsumen. Nah, berarti konsumen juga mungkin begini menurut saya. Sebenarnya harusnya mungkin YouTube lebih memiliki sebuah ketentuan gitu ya, Mas. Jadi bikin karya apa ya? Mungkin ada filternya gitu. Nah, ada filternya sendiri regulasi dari mungkin dari yang lebih YouTube. jelas juga. Nah, contoh mungkin kayak misalkan sebuah video itu jadi jangan bener-bener hanya video pakai HP yang harganya 200 ribuan direkam Atau mungkin yang sudah dikompres Ya. berapa kali gitu kan. ya gitu terus diupload ke YouTube dengan suara yang remeng-remeng. Apa bahasa Amerika yang remeng-remeng ya? Gerunyak bahasa Amerika juga itu apa ya? Nggak jelas bahasa suaranya nggak jelas, terus gambarnya ngeblur kayak video 3GP itu kan. Begitu kan? Visual sih. Iya. Masih musim ya 3GP ya. Iya. Tapi Gitu. versi sekarang. Gak ada kuota. Mungkin maksud saya harusnya lebih diperketat di situ kali ya, Mas ya. Betul. Jadi supaya ya kualitas konten-konten yang ada di YouTube itu lebih Berkelas. Berarti Berkelas. lebih distandarkan Nah, mungkin ya. Ya mungkin tegas juga harus pihak YouTube-nya ketika ada konten kreator Mau masuk. mengupload dengan kualitas yang buruk langsung di take down gitu. nah Cocok. ya Galak ya. galak Kan ya bener. gitu harusnya. Kalau solusinya kayak gitu mungkin YouTube juga nggak mau ya. Ya Karena ribet juga kayaknya. Rugi Iya. juga, Pak. Rugi juga mungkin. Iya, karena kan YouTube itu kan menarik masyarakat gitu. Kalau gitu kan ya masyarakat yang itu aja pasti nggak secara umum gitu. Kan tahu sendiri masyarakat di sini kan masih banyak yang belum teredukasi dengan baik gitu. Tapi kayaknya yang model konsumsi model-model konten-konten yang kayak tadi ya, misalkan kayak yang hiburan lah, lebih ke hiburan itu kayaknya yang paling berbeda sendiri itu konsumen Indonesia kayaknya. Iya. Kayaknya konsumen luar itu kayaknya ya tetap pilih-pilih yang sesuai lah. Filter dulu. Dia Sebelum memfilter nonton. untuk dirinya sendiri juga. Tapi kalau kita kan kadang enggak ya. Random. Random gitu. Kadang kita nonton yang ada daya tarik. kadang makan sampah gitu dilihat, kadang yang makan apa gitu atau yang giveaway. Tapi kalau giveaway saya langsung nggak nonton sih. Skip. Iya. Karena apa yang menarik di situ? Dan saya nggak berharap juga untuk itu kan. Berarti yang ditonton itu yang menarik ya, Mas? Hah? Yang menarik. Iya tetap. Mungkin Pasti. saya jadi ingat tuh kalau mungkin masalah tentang giveaway itu ya, mungkin menurut saya kayaknya salahnya itu nggak salah juga sih sebenarnya, emang udah budaya di Indonesia itu budaya giveaway sih. Saya juga dapat giveaway soalnya. Contoh nih mas kayak misalkan ini bukan lagi sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan ya, tapi emang udah rahasia umum ya. Contoh kayak misalkan pemilihan apa gitu kan, misalkan jadi ketua apa pasti di dalam Ujung-ujungnya kampanyenya itu menggunakan giveaway, baik itu berupa sepeda. uang atau berupa Piring barang cantik, gitu. nah berupa piring cantik seperti itu. Jadi mungkin emang ya seperti itu, saya memberikan giveaway untuk menarik subscriber, viewers, like gitu. Jadi emang sudah budayanya seperti itu mungkin ya, mungkin Ya, itu yang harus ya. dirubah tuh, budaya giveaway itu tuh. Memang awalnya udah kayak gitu, Mas, dari dulu. Semenjak belum YouTube viral di sini sudah ada. Tapi kira-kira di luar itu ada giveaway nggak sih ya? Ya ada Ada nggak? sih. Ada ya? Saya pernah ikut giveaway di Instagram itu. Giveaway di luar negeri. Oh, luar negeri ada juga ya? Ada berarti ya? juga. Cuma dia nggak terlalu kayak Indonesia sih. Berkelas lagi kayaknya giveaway. Lebih apa ya? Private gitu. Dan mungkin ketentuannya Iya. lebih ketat. Nah iya mungkin Ketentuannya. ya benar itu, mungkin ketentuan dan yang dijadikan giveaway-nya itu lebih berkelas. Contoh misalkan Mas Dadang memiliki konten musik atau konten bikin tutorial bermain alat musik apa gitu. Karena yang dijadikan giveaway itu jangan saya pengen bikin giveaway nih, ayo like, subscribe. cuma Giveaway gitu saya aja. mau ngasih sepeda. Kan nggak nyambung sama kontennya. Bener banget. Paling enggak ngasih alat musik yang atau sesuai ngasih lah. perangkat apa gitu kan. Gitu maksud saya. Jadi perangkat senar second. nah, Senang saya. Iya. iya kayak Mungkin gitu. kayak gitu. Dan ketentuannya itu jangan hanya kayak Follow, tadi follow. subscribe, follow atau di share aja gitu Ya, loh. mungkin bisa berbentuk lomba ya, Mas. Betul. Ya, Jadi dikompetisikan. menambah kreativitas. Mungkin
ayo misalkan saya memiliki karya original berbentuk lagu gitu, ayo siapa yang bisa mengaransemen lagu saya, nanti saya kasih giveaway. Yang saya pilih dapat itu kan. Saya kasih gitar apa gitu kan. Mungkin jadi nggak salah giveaway-nya, cuman maksudnya teknisnya diperbaiki gitu ya. Nggak asal nggak kayak kita jadi cuma ngasih uang gitu. Nggak, ya emang bermanfaat kita cuma ngasih uang ke orang gitu, tapi kan nggak semuanya bisa dibeli dengan uang. Emang semua butuh uang, tapi nggak semua bisa dibeli dengan uang gitu. Iya. Salah satunya kebahagiaan. Nah, itu dia Mas. Mungkin alasannya berbagi juga ya. Tapi kalau dibilang berbagi ya kenapa nggak berbagi sama yang di sekitar aja, nggak perlu dimasukin YouTube atau apa gitu. Sebegitu harus langsung saja. Iya, Langsung yang kelihatan. Nah, sebenarnya itu dilema juga ya Mas. Maksudnya niat kayak misalkan saya niat berbagi, tapi saya masukkan ke dalam konten YouTube saya untuk menarik AdSense. Lebih kepada mencari kesempatan kan. Nah, Ya. maksudnya kasarnya begini. Ya kalau mau berbagi aja sih. Nggak usah dilihat. Nggak usah dipamerin, nggak usah pamrih kasarnya Iya, gitu Mas. Kan kalau begitu saya sama aja kayak kita itu pamrih untuk mendapatkan AdSense, menarik penonton dengan alasan kita mau berbagi ke orang. Tuh. Ya itu akhirnya kita berbagi tapi nggak mau rugi. Nah, Berbagi tapi balik lagi. Balik lagi. Balik modal. Loh, malah lebih nih. Malah lebih ya? Malah ada sisanya biar. Iya, Malah itu hitungannya dia. kita yang dikasih, Kayak gitu loh. kan ngasih berarti. Gitu. Iya. Gimana ini, Bro? mungkin ya itu sih mungkin itu. Kalau masalah giveaway seperti itu ya Mas ya. Kalau Rumit. giveaway harus ya ada perubahan lah. Yang mengadakan giveaway itu harus disesuaikan dengan tujuannya. Ada tempatnya gitu. Ada tempatnya. Ada tempatnya. Nah, tadi sedikit disinggung oleh Mas Trio kan Cover. masalah cover. Betul. Nah, masalah cover itu juga menarik sih. Menarik. sebenarnya. Menarik Ini masih banget. rame nih. Masih rame, masih Ya, hangat-hangatnya. Baru. Diangkat sama Anji. kemarin Anji. Mas Anji juga banyak sih musisi-musisi yang Anji. udah mulai mengangkat Tuh, masalah cover. Masalah cover itu juga sebenarnya dilema juga sih. dilematis. Tuh. Dilematis. Balik lagi sih ya gimana perspektif dari si orang tersebut ya Mas. Karena gini kalau menurut saya ketika kita membuat sebuah karya original, kita nggak bisa memaksa orang untuk menginterpretasikan karya tersebut sesuai dengan apa yang telah kita interpretasikan dengan karya kita gitu Mas. Ini kembali ke konsep seni, konsep Iya. dasar seni. Jadi ya bebas-bebas aja. Mungkin contohnya kalau saya punya karya original, misalkan karya original saya pop, sama Mas Tiro dibikin keroncong. Mungkin saya berpikiran, oh ternyata karya saya enak juga ya dibikin keroncong. Iya. Misalkan sama Mas Dadang dibikin death metal, ternyata karya saya serem Iya, jadi iya. serem ya gitu mungkin. Ya kalau berpikir dari segi positifnya, cuman kebanyakan orang mungkin yang dipermasalahkan gini sih Mas, kalau menurut saya. Kebanyakan orang yang menyalahgunakan cover tersebut Mas. Contohnya kayak ya jadi seenaknya gitu tanpa meminta izin contohnya gitu ya. Kalau berbicara soal izin mungkin selama kita nggak selama kita hanya untuk berkarya ya fine aja sih kalau kata saya Mas. Nah masalahnya ini kan ada di YouTube dan itu kebanyakan pengcover sekarang itu jadi sebuah mata pencaharian. Ya. Itu yang jadi dilema tuh Mas. Sekarang sebenarnya kalau misalkan izin dalam itu ya misalkan cover atau mungkin menggunakan karya orang mungkin untuk di play di kafenya gitu. Iya. Itu baru Harus ada izin ya? harus Ada, izin. harus. Tapi misalkan kayak kalau untuk cover tapi hanya untuk misalnya ini sore-sore kita mau cover nih. Ayo kita gitaran lagunya Anji. Terus kita DM Mas Anji, saya mau gitaran. Enggak mungkin. Jadi Kan nggak mungkin gitu. Masalahnya kita siapa? nah Iya. gitu. Dibaca Dibalas DM-nya enggak? juga Dibaca enggak, enggak, gitu kan. Terus gini juga, misalkan konten kita juga masih subscribernya masih kecil, Iya. 10 dan viewersnya kecil, nggak perlu izin sih Iya. ya saya kira, kan nggak bakal mendapatkan apa-apa Iya, juga. ditonton juga enggak Nah, sama gitu. dia. Nah, jadi ada batasannya. Iya. Dan yang punya karya pun kayaknya nggak perlu Nggak terlalu se- mempermasalahkan gitulah. kalau yang Nah, masih gitu ya Mas. Di apa mungkin di apa ya? Diseleksi lah. Nah, Ini yang perlu saya
kasih tahu. Nah, Paling mungkin yang itu, udah jutaan. yang dia udah dapat Menghasilkan banyak gaji dari Gaji. YouTube gitu kan, itu baru kayak di hotel di apa stasiun gitu kan sering ada pakai audio punya Iya. karya orang kan. Nah itu Yang mungkin udah yang harus Banyak keuntungan lah. harus kasih royalti atau izin atau Iya, bagaimana. Ya seperti di radio gitu ya. Ah, banyak itu penggunanya wajib. soalnya. Berlakunya sama orang-orang yang tenar mungkin ya. Iya. Misalnya Anji Kalau- di cover sama kayak bukan boneka gitu ya. Misalnya gitu. atau lagunya Anji Iya. di cover sama Dream Theater. Iya. Iya, jadi kan Iya. dia pasti balas kan, wah di Iya. teater. Keren Keren. Ah. Trio siapa itu yuk? Arsip langsung tuh. Arsip tenan. Arsip langsung. Sebenarnya kuncinya ini ada di penciptanya sih, Betul. sama publisher. Ya, publishernya kalau Jadi udah kalau si pencipta lagu itu mengizinkan ada misalnya katakanlah sesama artis mengcover, ya udah diizinkan. Nanti apabila artis itu lebih besar, keuntungannya nggak bisa disalahin gitu. Karena kamu mengizinkan, publisher juga mengiyakan gitu, nggak bisa. Sudah terlanjur Kecuali mengizinkan. ada kasusnya band baru Eklat itu ya. Eclat ya. Iya, dia kan dia punya cerita, dia kan dulunya band-band cover gitu ya. Dia pernah dituntut gara-gara cover itu, mungkin dia udah izin tapi nggak Kebaca. iya, hanya publisher mungkin yang penciptanya nggak terima, jadi dia dituntut itu sampai 200 juta. Tapi kalau masalah eklat saya juga Iya. pernah dengar itu Mas. Masalah eklat salahnya nih ya. Emang salah sih kalau itu salah. Iya, salah sih. Salahnya dia mengupload karya dia itu di media platform Iya. berbayar. Berbayar. Oh betul. Ketika kita sudah masuk kepada media platform berbayar, itu sudah pelanggaran Mas. Pelanggaran. Karena kalau di YouTube kan masih ada sistem apa ya namanya ya? Nggak semua orang bisa mendapatkan AdSense. Jadi Iya. ada aturannya. Ya betul. Kalau ketika kita sudah memasukkan ke media platform berbayar, itu tanpa kita melalui persyaratan itu kita udah mendapatkan AdSense kasarnya profit. Iya, itu kalau nggak salah, jadi dari YouTube audionya dikonvert masukin ke platform musik Eklat itu. Jadi gitu salahnya. Ya kalau itu wajar. Iya, kalau itu Jadi denda. Betul, betul. karena soalnya media platform berbayar gitu kan, soalnya YouTube juga media platform kan. Media platform berbayar dan YouTube itu sebuah media platform yang berbeda kalau kata saya mah. Iya. Dan ini saya mengalami sendiri Mas Edo. Iya. Jadi sebetulnya saya dan teman-teman itu membuat karya, punya karya untuk iringan tari Mas Edo. Iya. Musik tari berarti Iya. ibaratnya ya. Tapi sebenarnya secara asiknya ada kereta ada nih. kereta. Iklan Ada kayaknya kereta iklan dulu. Ada iklan dulu. Kereta. Ini kereta era pandemi. Apa ini? Kereta barang. Kereta apa cuman motor doang? Motor Kereta kalau suaranya kayak gini kereta. Iya, kereta ya, ada Iya, klasernya. gar. Tuh, kereta barang panjang. Gokil. Rumahnya pinggir kereta ada sekali. Kalau nonton TV runcak. Ada lewat truk. Asik. panjang ya. Panjang. Oh, udah. Iklan Jadi berbayar. begitu Mas Yudo. Saya dan teman-teman itu di tahun berapa ya kalau nggak salah 2014 atau 2016 bikin karya musik tari gitu ya. Musik tari. Yang peruntukannya itu sebenarnya untuk iringan festival tari. Lomba. Lomba. Itu kan kalau detailnya mungkin nggak harus saya detailkan ya. Iya, Tapi iya. permasalahannya ini ada salah satu orang yang mengklaim dan dia sudah melisensikan di digital publisher. Media platform Betul, dan sudah masuk ke Media media platform yang berbayar. Juk, Spotify dan Nah, sebenarnya kalau misalkan itu nggak sampai di aku seperti itu, mungkin dipakai bersama, Iya. itu kita nggak bakal nuntut. fan-fan aja gitu. Fan-fan ya. aja. Mungkin untuk tetap dipakai terus untuk festival tari Semarangan gitu ya, nggak masalah. Tapi ketika kemarin saya lihat di YouTube ternyata sudah lisensi diambil alih oleh si itu, baru itu saya mulai panas dan saya nge-share sama teman-teman. Akhirnya ini saya mengambil langkah untuk melawan Ya. supaya karya tersebut bisa di take down dari ciptanya Iya. dia itu. Jadi secara tidak langsung dia tanpa kita harus bertemu dengan orangnya, karena
kemarin juga disaranin sama teman saya, dan coba kamu temuin sama orangnya itu, ngobrol baik-baik. Kalau menurut saya nggak perlu, karena dia pas dia melisensikan juga nggak ngomong. Nggak baik-baik. Nah, nggak baik-baik gitu kan. Dan saya Iya. ngerti juga ini orangnya juga nggak baik-baik Iya. orangnya gitu loh. Iya. Nah, bisa dikatakan mafia lah, mafia kesenian. Mafia kesenian di mana-mana banyak loh, Banyak, Mas Edo, asli. itu. Sekitar kita juga ada. Atau kumisan Bukan, Bukan. Gondrong. Gondrong. Betul. Itu Mas Edo. Ini yang bikin saya geram Iya. itu akhirnya saya melawan, dan ini saya dibantu. Insya Allah ini dibantu sama teman Jogja, di teman-temannya Endang Sukamti. Semoga dibantu dengan baik dan bisa men-take down itu. Iya. mantap Mas. Semoga lah. Mungkin yang bisa lebih ditekankan dalam bermusik itu nggak dalam bermusik aja ya, dalam berkesenian. Ah, Baik itu di konten YouTube juga sebenarnya kalau menurut saya kesenian juga ya Mas ya. kesenian, betul. Selain membuat konten juga kan kesenian ya, ada Ya, seni visual, lah. ada Nah. ya berbagai macam Seni, bentuknya lah. seni visual dan Seni. seni pertunjukan. Ya. Attitude kita dalam membuat karya seni itu harus ditekankan gitu Mas. Benar banget. Nah ini yang nggak dimiliki anak-anak zaman sekarang itu, Nah. attitude. Ya. Iya. Mainnya sangar, Nah, lewat di depan teman lain, musisi lain Tidak permisi. kayak yang udah paling jago Ah, gitu ya Mas. gitu. Padahal di atas langit masih ada langit. Padahal satu kres nggak tahu apa itu. Padahal di atas nasi goreng masih ada kerupuk. Iya. Gitu dong. Gitu. Faktanya yang seperti itu, benar nggak? Bener banget. Nah, saya tertarik sih Mas tadi masalah kasus Mas. Mungkin berarti Mas jatuhnya, Mas Dadang jatuhnya melawannya itu mendaftar kepada Digital publisher. Betul. di daerah, salah satu daerah Jawa Tengah dan Jogja, Jogja gitu Jogja, ya. Jogja. ya. Iya. Zaman dulu tuh ya Mas, kalau zaman dulu saya dalam bermusik bukan gaya-gayaan bermusik ya maksudnya, tapi emang kalau pada saat saya mengikuti dunia permusikan gitu zaman dulu, semua karya-karya itu fokusnya kalau membuat karya original itu pasti ke hati ya Mas. Nah, Iya. ya. Kenapa Mas Dadang nggak ke haki? Nah ini Haki sama digital publisher itu ada fungsi kerjanya masing-masing Mas Edo. Ini menarik ini. Kalau kemarin saya telusurin ya, misalkan di Haki sendiri itu walaupun di situ ada kayak karya musik, Iya. komposisi atau apapun itu di situ, kayaknya dia tidak bisa melindungi yang semacam digital Platform itu ya? Nah, platform di platform. Iya, benar. Misalkan Mas Edo ngover karya saya nih, Iya. dan karyanya lebih up ya, lebih meledak gitu ya di YouTube, dan sudah mendapatkan gaji dari YouTube dari karya saya gitu Iya. kan. Dari pihak Aki ini tidak bisa langsung Nuntut. men-take down atau mungkin Tidak bisa lah apa? masuk ke sistem digital. Digital. Tidak bisa. Iya. Jadi akhirnya kayak kita yang sudah mendaftarkan ke Haki itu, kita kayak minta bantuan, harus datang dulu terus melaporkan, Pak ini bahwa saya kan ada lama. buktinya. Kan lama itu. Iya. Birokrasinya terlalu Memang kita memiliki bukti hak cipta tersebut, cuman kita butuh proses lagi gitu ya, Betul, nggak langsung gitu. terlalu lama. Iya. Dan kalau menurut saya Haki itu lebih kepada ke karya-karya yang bentuknya fisik. Oh iya, Nah, bentuknya misalkan buku gitu ya. Buku bisa, terus karya-karya yang tadi misalkan musik yang sudah dirilisan fisik, dirilis Kaset, dalam kaset ya, gitu kaset ya. CD mungkin boleh gitu, Oh, aman. mungkin kayak hak cipta kaset itu kan ada artworknya, nah artworknya juga bisa. Artworknya, gitu. jadi akhirnya mungkin bisa masuk semua. Hmm. Nah gitu loh Mas Edo. Iya. Kayak buku, terus akhirnya apalagi sih kalau yang fisik-fisik itu lukisan, Iya, lukisan, patung gitu. Tapi ya itu akhirnya ranahnya sendiri-sendiri. Karena di digital publisher juga mereka bisa dikatakan apa ya, judulnya itu udah kayak kemarin saya ke teman saya yang di Jogja itu pendaftaran hak cipta. Iya. Nah berarti kan digital publisher juga sebagai pendaftar hak cipta tapi melalui digital, ya. platform digital, jadi seperti itu. Dan untuk penanganan yang hanya digital saja. Iya. Dan ini kayaknya lebih konteksnya lebih global, lebih internasional. Akhirnya misalkan orang Amerika ngover lagu saya pun bisa kena. Iya, benar. Terlisensi di situ Berarti Karena emang muncul. sudah- Iya. Nah, itu Universal ya Mas kalau di sini. universal Iya. kalau digital. Mungkin
mungkin ini tuh kayak sebuah perkembangan zaman. Publisher itu seperti bisa dibilang kalau zaman dulu itu label. Iya. Digital publisher itu memang Label. sih. Ya, jadi melindungi hak cipta karya kita. Cuman ya kita nggak punya hak cipta karya kita sendiri gitu. Mungkin ya Mas. Betul. Nah, kalau haki itu kita bisa memiliki penuh. Memiliki penuh. Tanpa ada berarti apa? Backingan gitu. Pihak kedua. Iya. Nah, gitu loh. Tapi kalau digital publisher tersebut pihak kedua akhirnya. Ada yang menangani. Ada yang menangani karena nantinya juga sistem bagi hasil. Iya. Nah, tapi kan kita lebih ringan. Iya. Ya enggak? Jadi Karena apa-apa kita dibantu gitu ya betul. Back Jadi up, ya. digital publisher itu menawarkan jasa. Kayak gitu aja sih. Tapi kalau haki memang apa-apa kita yang mengurus. Jadi kan repot. Iya, mungkin konsepnya sama kayak label, cuman kalau zaman dulu label itu untuk masuk ke label itu ya bisa dibilang sulit ya Mas. Tuh. Karena kita harus ya yang tahu saya karena dulu juga saya sempat pengen masuk ke label ya. Saya dulu juga sempet lah band-bandan juga kan pengen sempat masuk ke label dan mentalnya itu karena kita harus ada beberapa mengikuti syarat label tersebut. Contoh misalkan label ini tuh bergeraknya di industri musik yang bergenre Melayu. Nah, mau nggak mau kita harus merubah Melayu. musik-musik kita jadi Melayu gitu. Padahal kita masih pingin jalan tapi harus Melayu ya. Nah, Lari Pak. Wah, receh sekali Mas Edo. Receh sekali. nggak ada recehan. Iya, gitu Betul, ya. memang kayaknya di era-era lama itu jadi kalau kita salah masuk label bakal kena doktrin juga sama labelnya itu. Jadi mungkin sebenarnya bagus juga ya maksudnya Mas. Ya nggak, iya Mas. Benar-benar. Jadi Jangan goblok. Dia tidur hampir tidur. Dari tadi bener aja. Jadi maksudnya lebih bagus gitu, maksudnya lebih dipermudah zaman sekarang itu kita untuk berkarya original. Jadi kita bisa lebih mengekspresikan diri kita dan menuangkan ekspresi kita dalam sebuah karya itu lebih bebas gitu Mas. Betul, ya. iya, Tanpa iya. harus mengikuti beberapa interferensi dari Ya. beberapa pihak gitu kan. Dan kita juga dengan mudahnya, nggak mudah juga sih, ada syarat-syaratnya Sulit. tetap ya Mas. Tapi seenggaknya kita nggak harus mengikuti keinginan dari beberapa pihak tersebut Ya. untuk mendaftarkan karya kita sebagai bukan sebagai dihak ciptakan gitu kan dalam bentuk publisher tersebut. Dan kayak tadi publisher yang digital itu sebenarnya dia ranahnya lebih ke independen sih. Jadi karya apapun yang nyatanya karya saya kan ini musik tari ya. Iya. Untuk iringan tari. Dan sedangkan saya melihat digital publisher itu sebelum-sebelumnya track recordnya untuk band, lagu. Saya agak-agak cemas juga awal-awal. Ini karya saya bisa masuk diterima nggak ya? Maksudnya Kan gitu loh. karya Mas Dadang masuknya instrumental ya. Betul, dan di situ kan pakai alat tradisional. Iya. Alat gamelan Semarangan gitu Iya. kan. Nah, ternyata kemarin pas saya ngobrol sama adminnya sama terus lihat email laporan ternyata diterima. Nah, tinggal melengkapi saja sih. Dan ternyata Persyaratan-persyaratannya ya. saya kira ini independen sekali, sangat bagus. Gitu loh. Dan itu prosesnya berapa lama Mas? Nah, karena di digital publisher ini dia masa kurasinya itu di hari Rabu dan Kamis. Dan kemarin saya mendaftarkan kan hari Rabu. Pas ya Mas ya. Pas banget. Mungkin semalam beliaunya itu mengkurasi karya saya, tek langsung di Bentar, Mas. Semalam sekarang hari apa Mas? semalam Rabu, ini Kamis. Oh Kamis, berarti ini studio ini dibuat hari Kamis. Ya. Hari Kamis. Betul. Kamis. Bener Kamis. Ya. Malam Nggak Jumat. tahu nguploadnya nanti kapan ya, pokoknya hari Kamis. Ya, pokoknya gitu. Biar itu ya, Mas Edo ya. Benar. Ternyata cepat juga fast Iya. respon gitu loh. Nah, saya seneng ini digital publisher yang semacam ini, dan ini bisa dikatakan dari lokal juga ya, dari band lokal yang mau ikut turut andil melindungi karya teman-teman gitu loh. Daripada kalau yang digital publisher yang sudah pro kayak yang berbayar Susah. yang berbayar di awal itu ya sebenarnya nggak ada batasannya juga. Iya. Kayak kemarin saya nyoba di Cunkor ya, yang Iya. mungkin rame, teman-teman udah ngerti. Ya emang gampang, tinggal masukin data yang diminta, terus karya kita dimasukin, bikin artwork, terus harus menyelesaikan pembayaran sekian. Iya. Nah, udah. Tapi kalau yang lokal-lokal seperti ini nggak dipungut biaya, tapi ketika nanti sudah menghasilkan di misalkan YouTube atau dimanapun, Iya. baru sistem bagi hasil. Menarik Mas Edo. Iya sih.
Jadi ya dia bekerja di bidang jasa aja ya. Nah, dan saya rasa teman-teman juga mulai sekarang kalau punya karya yang memang sudah dikemas secara serius, langsung daftarkan saja. Iya. Mau nantinya diterima masyarakat atau enggak, daftarkan saja. Ini Mungkin- free kok. Iya, mungkin emang persyaratan dari segi audio ya. Heeh. Dan itu juga menurut saya bagus sih Mas. Maksudnya dalam artian bagus itu bahwasanya bisa memberi edukasi kepada para musisi-musisi atau pembuat karya bahwasanya membuat karya itu jangan setengah-setengah gitu Ya. Mas. Supaya serius gitu loh. Dan ya bisa dibilang ada ketentuan-ketentuan dan kriterianya gitu ya Mas. Tapi kadang saya sendiri Mas Edo, saya mengajarkan agar teman-teman itu membuat karya itu yang serius. Jangan hanya saya punyanya alat cuman ini. Iya. Teman-teman saya cuman ini nggak ya. mau nyari. Jadi nggak Iya. mau berusaha dulu. Tapi kalau ketika memang kompetensi kita mumpuni, kita punya alat cuman gitar misalkan. Kalau kita kompetensinya bagus dan kita serius, kayaknya bisa juga. Iya. Nah, yang penting kan tadi itu bener, serius intinya, gitu loh Mas Edo. Tapi kadang ya, anak-anak zaman sekarang juga itu tidak apa ya, Tidak sampai ke sana lah Mas. nggak sampai ke sana. Maksudnya ya gimana ya, wis pokoknya gitu lah. Iya. Nanti takut menyindir atau Seseorang Kalau kembali Iya. lagi ya, Heeh. kalau kembali lagi ke masalah publisher, kenapa dulu ada yang mengakui sisi karya yang lain gitu, tapi nggak seribut sekarang gitu. Iya. Mungkin saya curiganya ini ada permainan dari publishernya kali ya. Maksudnya permainan Maksudnya gini ya, jadi sekarang kan banyak karya-karya yang independen yang sudah terkenal gitu, tanpa adanya publisher di belakangnya itu dia sudah bikin musik sendiri, recording sendiri, independen, dan justru yang independen itu sekarang lebih tinggi ratingnya. Iya. Mungkin bisa dibilang curiganya ini hanya curiga. Hipotesis. Iya, Iya, hipotesis hipotesis. aja. Jadi nggak laku mungkin, nggak laku publisher itu jadi rame gitu. Jadi rame perbincangannya gitu. Ada yang mengakui lagu, terus jadi heboh gitu. Atau mungkin supaya publishernya dapat gitu. atau mungkin trik pasar ya. Iya. Trik bisa pasar jadi. dari publisher itu, yo nggak tahu ya, ini maksudnya ini ya emang tadi analisis gembel lah. Iya, Anabel ya. ya mungkin kalau Anabel. kalau ada teman-teman Anabel. yang lebih mengerti gitu ya, Iya. bisa dibantu di komen atau gimana gitu Siapa kan. tahu ini gitu hanya trik pasar, mengangkat salah satu nyuruh diangkat lagi masalah kayak gini. Iya. Akhirnya kan biar teman-teman yang sudah punya karyanya kembali mengingat lagi, oh iya ya karya saya ini nanti kalau kayak gini gimana ya. Iya. Akhirnya kan langsung mencari, berlari-lari mencari digital publisher. Akhirnya Iya. digital publisher rame lagi nih. Nah, kayaknya ini politik lagi nih Mas. Politik. Selalu ada sih sebenarnya. Di mana-mana Masalah. politik ya. Untuk mencari pasar keuntungan. itu. Wong kadang anak kecil sama orang tuanya itu melakukan politik. Politik, Atau iya. kadang kalau kita pingin misalkan anak saya nih pingin Hot Wheels nih Iya. di minimarket gitu Iya. Mas Edo. Kadang ya ngasih kode lah gitu, nangis atau gimana. Itu kan Iya. politik. Politik. Nah, Politik sejak dini. Politik. Politik. Bener Iya. sih. Bisa jadi ke situ hipotesisnya. hipotesis anak menurut ilmiah hipotesis. Tapi Anabel itu. Anabel. Analisis gembel. Mungkin ada yang lebih tahu, boleh komen di bawah. Ya ini kan sharing Mas Edo Sharing. ya. Sharing Kita aja. di sini nggak ada yang saling mengajari, nggak ada yang saling so tahu ya, cuman saling sharing gitu. Dan nggak ada yang menganggap bahwa omongan kita itu salah Benar. satu ada yang benar kan? Iya. Karena ya kebenaran nggak ada yang mutlak. Nah, gitu. kebenaran nggak ada yang mutlak. Kebenaran itu ada di balik gunung. Apa tuh? Coba, Mas Dadang misalkan dari sana, gunungnya ada di rel kereta. Mas Dadang bilang balik gunung ada di mana? Hah? Mas Dadang ada di sana nih. Ah, Nih di abis kereta. ah. Nah, gunungnya ada di kereta, di rel kereta. Hmm. Mas Dadang bilang balik gunung di mana? Balik gunungnya itu ada di mana? Di sini belakang saya. Enggak, Misal saya di misal sana. Mas Dadang Di di sana. rumah. Mas Dadang di Ah. sana ngadep ke sini. Ah, Balik gunung ada di mana? depan saya. Di mana? Di sini kan berarti kan? Iya. Kalau misalkan kita ngeliatnya dari sini, balik gunung ada di mana? Harusnya apa? Kan itu rel keretanya di Susah, sini. Duk. Nih, analoginya gini, Mas. Itu Loh, ini kok kita membahas iya ya, masalah kan gunung. membahas kebenaran itu. Betul. Ya intinya kayak gitu. Pusing soalnya, pusing. Gini aja deh, nggak usah jauh-jauh. Saya analoginya terlalu jauh. Nah, iya. Nih, maksudnya di situ, maksudnya di situ, saya di sini. Ya. Balik gelas ada di mana? Balik gelas. Hmm. Balik gelas sini.
Ini baliknya. Situ. Sini. Nah, di sini. Ah. Di sini kan. Menurut saya balik gelas ada di sini. Oh ya, menurut sudut pandangnya masing-masing. Nah, Iya. itu kebenaran nggak ada yang nggak ya. Kasarnya kebenaran itu adalah sebuah kepercayaan, Mas. Ya bukan Dan- kepercayaan juga. Enggak, kepercayaan itu dan kepercayaan itu nggak ada yang salah. Tinggal kita terima resikonya Membawanya aja, membawanya kemana. Dan jangan mengajak orang itu untuk mengikuti kebenaran Iya. kita. Itu loh Mas Itu, Edo. karena semuanya memiliki kebenarannya Punya masing-masing. perspektif masing-masing. Punya perspektifnya masing-masing. Cuman kalau dalam apa yang perkara tadi? Mas Adi udah Oh. memberi aksen. Oke, udah maksudnya oke aja. iya, cuman maksudnya kalau dalam Siap. berkarya ya kita nggak boleh ketika karya itu milik seseorang ya kita jangan bener-bener memaksakan itu salah. Jangan gampang justifikasi. Iya, jangan menjudge karena mungkin yang di sudut pandang si pembuat karyanya itu ya beda sama kita. Iya. Sebenarnya yang model masalah kebenaran ini juga banyak sih kalau kita bahas itu. Iya Misalkan sih. kayak masalah kerapihan itu. Istilah definisi rapih itu seperti apa sih? Iya. Kadang kalau kita di pekerjaan itu kayak regulasinya itu terlalu gitu loh. Rumit Bener sih. masalah itu. Karena kebenaran hanya milik beliaunya yang membuat regulasi. Nah, iya sih Mas. Iya enggak? Kebenaran. Iya Iya. gitu. Rambut gondrong rapi bisa jadi rapi. Bisa rapi. Bisa Kalau rapi. kita pakai pomade Rapi. Nah, di sisi di poncot kayak gini. Nggak ada yang Nah, nggak ada yang apa. Oh, nyatanya rambut gembel kalau kita dirapiin ya Kelihatan rapi. juga. nggak harus dipotong. Nggak harus dipotong. jerawat ya mas. Nah, misal rambut pendek nggak rapi juga ada. Iya. Compang samping gini misal motongnya kan, kan nggak rapi dong. Iya, bener. Ya. Kalau ini harus dirapiin. Harus Ah. rapi sih sebenarnya. Oh itu ya. Kumis. Oh iya juga ya sebenarnya. Nggak Ada boleh. yang bilang sih sebenarnya. Tapi emang ada beberapa tempat pekerjaan yang memang mengharuskan cukur sih Mas. Ya itu bener balik ya. lagi Ada sih. nah, Regulasi. Iya, regulasi tempat itu kebenaran menurut dia. Regulasi. Jadi membahas regulasi ya. Jadi membahas kebenaran. ini Iya. kita udah berapa menit nih Mas Edo? Coba Berapa menit dicek ya? Mas Edo. Dicek aja Di nggak sini. apa-apa. Nggak kelihatan Mas Edo. Aku yang coba. cek deh. Nggak kelihatan ya. Oh, 41 menit. Oh masih mau digenepin 1 jam. Ya nggak apa-apa Mas. Siap. Siap. Nah, balik lagi sih. Cuman sebenarnya saya kalau ngebahas balik lagi ke Skin Indonesia 24 ada statementnya yang bagus. Apa nih? Statementnya yang bagus itu dia nggak membenci para konten-konten kreatornya, Oh ternyata nggak Iya. membenci. nggak membenci para konten-konten kreatornya, cuman dia Membenci konten. hanya bilang karyanya itu nggak layak, bukan jelek, Oh tapi menilai. Menilai. Saling menilai. bukan jelek tapi nggak layak. Maksudnya nggak layaknya dalam artian di Harusnya YouTube tempatnya itu- nggak di sini. Iya, Nggak harusnya layak tempatnya nggak di dipasarkan sini. di YouTube itu. Ya itu Mas maksudnya. Tapi gini kan, Skinny Indonesia ini kan dia nggak ngerti juga. Wong YouTube aja nyatanya membebaskan kok. Iya. Kenapa Memberi dia? ruang, Gitu loh Jo. Sebenarnya dia kurang tepat juga. Iya. Bukan salah ya, kurang tepat. Jadi posisinya bersikapnya jangan seperti itulah. Tapi ya Apa? mungkin alasan dia itu dia sebenarnya alasannya itu keluar bukan gara-gara itu sih Mas yang dia bilang, karena Apa nih? dia emang mau membuat sesuatu hal yang baru. Kasarnya kayak misalkan Mas Dadang udah bekerja di satu perusahaan selama 10 tahun. Bosen lah. Saya udah berbuat banyak di sini nih selama 10 tahun ini. Saya pengen nyoba sesuatu hal yang baru gitu. Jadi bukan gara-gara sistemnya juga sih sebenarnya Mas, alasan utamanya katanya mah. Jadi analoginya begitu. Konten tersebut itu isinya tentang apa sih? Skinny. Banyak sih Mas. Banyak. Iya. Macam-macam. Makanya yang saya amati itu ada mungkin ada dubbing gitu ya. Iya. Dia kontennya emang bener-bener kreatif dari cara fresh ya. dari cara iya enggak. Nah, kalau bicara fresh dia malah enggak. Nggak fresh. Jadi gini loh. Ketika orang lain ribut KKI bukan apa? Aku bukan boneka dari ikut, KKI, dia tapi ikut. dia enggak. Oh, malah dia dia malah dia itu punya jalur sendiri. Dia tuh membahas yang enggak lagi hangat gitu. Oh, Punya ini berarti jalur- kayak pribadi saya sendiri dong. Iya. Misalkan, Dia nggak mau ngikutin tren. sip. Asik bener. Iya.
gue banget nih segini. Jadi Iya. siapa tahu bisa berjumpa ya. Iya bener. Collab. Lalu siapa Oke, saya? Andovi. Collab sama saya itu siapa? Iya. Berarti Balik lagi. Balik lagi. Tapi memang ya itu Mas, masalah siapa saya sempet ngelihat videonya Raditya Dika. Raditya Dika itu melihat dari sudut pandang Raditya Dika tuh ya, YouTube itu dulu itu para youtuber yang sudah memiliki subscriber yang banyak saling ikut mencari. Maksudnya misalkan Mas Dadang, saya ngeliat Mas Dadang baru bikin di YouTube nih ya, wah kreatif nih Mas Dadang nih, saya ajak collab. Jadi jatuhnya bukan kayak sekarang itu jadi kayak itu mengikuti trending, Iya, apa namanya, betul. pansos bahasa Pansos, gaulnya kayak gitu tuh jadinya Mas. Panjat sosis. Berarti lebih banyak ketika orang ini bikin karya baru nih, niru langsung gitu. Nah, Jadi seolah-olah bikin dia itu ingin menjadi kompetitornya dia, Iya. gitu ya. ya jadi zaman sekarang itu katanya kayak gitu. Betul, Jadi betul. kalau zaman dulu itu ya saling mendukung. Jadi kalau zaman dulu itu katanya emang YouTube yang sebelum ada AdSense itu semuanya emang niatnya bikin konten. Jadi semuanya bikin konten niatnya, dan semua bisa mungkin gitu. Misalkan Radit bisa mungkin gitu collab dengan Mas Dadang atau Mas Trio atau Mas Adi gitu kan. Kalau zaman sekarang kayaknya ya Susah. itu kayak tadi Mas Mustahil Dadang gitu. bilang, Siapa siapa kita siapa? Karena Nge-DM aja di read boro-boro, Nggak di di-read, balas nah. di read aja udah syukur banget. langsung bersihkan chat. nyampah. Itu. Berarti kalau sekarang lebih ke yang viral gitu ya. Mas? Iya. Yang viral ditiru kontennya. Jadi YouTube Kalau dulu itu sebagai mata pencarian sekarang. Iya, itu. Bukan Balik lagi. kreator. Dan akhirnya kayak gini dong. Akhirnya yang viral itu baru dipanggil Nah, sama teman-teman konten kreator yang, nah, iya kan? iya. Nah, bukan yang ini siapa sih yang bikin awal gitu. Itu dia, Mas. Tapi yang bagus punyanya Om Deddy Corbuzier itu. Kadang dia ngulik juga. Ini yang pertama siapa sih gitu loh. Iya, bener. Kreatif. Jadi harus memang Konsisten. mencari data Nah, yang itu. sebenar-benarnya. Gitu. Balik lagi ya. Misalkan ini viral, siapa sih yang mulai? Panggil dong. Nah, Sudut pandangnya itu sekarang sudah berbeda. YouTube rata-rata itu pada sudut pandang ke YouTube itu sebagai ladang bisnis. YouTube udah bukan sebagai tempat untuk berkarya, tapi untuk mencari uang. ya. Kayak contohnya misalkan nih ya, Mas Dadang itu sudah apa ya, sudah besar lah di YouTube, subscribe udah berjuta-juta gitu kan, viewers sudah berjuta-juta. Otomatis pasti kalau saya ketemu Mas Dadang, Mas gimana sih caranya biar dapat subscribe banyak? Nggak mau berbagi. Enggak Mas, Oh. pertanyaannya berubah. Beda dengan pertanyaan yang gini, Mas gimana sih caranya bikin konten supaya menarik? Iya. Betul. Udah beda. Bukan memikirkan konten lagi ya. Nah, Tapi gimana Cara caranya menarik dia biar dapat- kita dapat subscribe banyak kayak Mas Dadang gitu. Dan kayaknya trik-trik yang banyak keluar dari teman-teman yang kayak tadi juga akhirnya kamu kalau mau pengen kayak gini harus kayak gini, harus promonya kayak gini gitu ya. Nah, itu Mas. Bukan lebih ke penjelasan bahwa kamu itu harusnya Isinya. bikinnya, Iya, kontennya kamu bikinnya dalam kayak gini loh. dalam membuat konten tuh kamu harus memikirkan ini, memikirkan ini. Kontennya baru, Iya, kameranya kualitas videonya nah, harus seperti ini, audionya harus seperti ini. betul. Malah ya kayak gitu cara berbagi-bagi supaya subscribe. Ya gini, yang kebanyakan tutorial mendapatkan 1000 subscriber dalam 1 hari. Nah, betul. Mimpi Anda. kalau bisa ngecit kayak PB nggak apa-apa. Iya. Seperti itu Mas. Jadi pertanyaannya itu sudah berbeda. Udah nggak mementingkan karya Isi yang ya. kita buat isinya, tapi mementingkan gimana caranya kita mendapatkan uang. Nista sekali Mas Edo ya. Iya. Saya sendiri bikin kayak gini ya nggak usah di-subscribe. Di Iyalah. unlike juga malah keren ya. Punya haters banyak kan. Iya. Menarik Mas Edo. Lebih keren. Lebih keren. Kontroversi. Kan kalau misalkan mungkin ya, kalau dalam tanggapan saya, dalam tanggapan pandangan yang sudut pandang yang lain, YouTube itu sebagai media untuk portofolio kita sih Mas. Jadi contoh, misalkan kita bekerja di bidang musik, pasti dong. Misalkan kita jago bermain gitar sampai main gitar sampai kecemplung got, kita kan
Oh. Kalau kita nggak punya portofolio, orang siapa yang tahu Ya, akan katalog, bisa Pak. hebat. Nah, katalog diri. Nah, Tuh. dengan adanya YouTube kita bisa membuat sebuah portofolio, kita bermain gitar bagaimana, orang-orang bisa ngeliat kita Tuh. dan kita bisa mendapatkan kerjaan. Nah, Perjalanan awalnya ya Mas. Terekam Gitu. di situ. yang benar itu penempatannya harus seperti itu. Iya. Untuk portofolio. Ya, seperti itu sih, Mas. Untuk teman-teman yang punya keahlian dalam itu kan kompetensinya itu. Media, iya, media bisa dibilang media promosi juga sih, Mas. Betul. Kita juga harus berterima kasih juga sama YouTube. Iya. Jadi jangan menyalahkan aligator itu apa aligator. Alligator buaya. Saya mikirnya itu tadi masih mikir apa ya? Yang ganas gitu loh, Dok. Jadi YouTube itu jangan teman-teman tuh langsung harusnya YouTube itu seperti ini. Iya. Regulasinya harusnya seperti ini gitu loh. Jangan menyalahkan juga ini YouTube itu Sistem. sistemnya udah bagus sebenarnya. Yang nyatanya sekarang sudah mulai banyak konten kreator akhirnya kan regulasi untuk mendapatkan misalkan tadi mulai bisa dimonetize kan nambah kan? Iya. Yang tadinya berapa subscriber atau berapa viewers sekarang kan ya nggak naik Minimal ya, semakin naik ya. 1000 subscribe. Sekarang gitu kan. 1000 ya? Iya, 1000 Nah. subscribe. Dulu kan mungkin nggak 1000 kan Iya. Mas Edo? Nah, Tapi penontonnya. sebenarnya penonton ya kalau nggak salah ya. Dan sebenarnya bertambahnya masyarakat ke YouTube itu berdampak positif juga sih, Mas. Maksudnya jadi misal yang tadinya di daerah-daerah timur Indonesia bagian timur yang tadinya nggak pernah buka YouTube sama sekali gitu, boro-boro nonton buka YouTube aja nggak tahu gitu kan, sekarang udah pada mulai buka YouTube, nonton YouTube dan bisa menambah maksudnya gimana ya, informasi, terus bisa menambah balik lagi kayak tadi portofolio kita gitu kan, maksudnya portofolio kita ternyata bisa dilihat loh sama orang-orang Indonesia bagian manapun gitu kan, Mas. Dunia lah, belahan manapun. Belahan bisa. manapun. Jadi ya bisa menguntungkan kita juga. Ketika kita membuat kontennya itu benar gitu, Mas. Nah, nggak benar sih, maksudnya tepat gitu, Mas. Ini kejadiannya soal yang Indonesia Timur, masyarakat yang baru-baru mengenal itu kasusnya persis sama tempat saya waktu KKN itu. Ya, apa tuh? Waktu saya KKN itu belum ada internet, belum ada YouTube, bahkan sinyal pun susah kan. Di daerah Cikujang ke sana, di Tanjung Lesung, daerah tsunami. Nah, sekarang kemarin saya ke sana lagi tempat silaturahmi, sudah ada wifi di di warung gitu, sudah ada wifi, sudah ada internet, sudah ada. Jadi anak-anak itu dan yang dewasanya juga baru mengenal, baru nonton YouTube. Nah, itu mungkin Sebelumnya belum sama sekali, Pak. Sebelum kamu KKN itu? Belum. Keren. Ini KKN-nya baru bener nih. Ya belum ada, itu susah nyari sinyal, harus ke pantai, harus ke daerah Tanjung Lesung pantai wisatanya itu. Nah, sekarang udah mengenal, jadi ada plus minusnya, Pak. Apa tuh? Jadi mungkin yang baru mengenal YouTube ada plus minusnya, yang negatif mungkin jadi tetap ditonton atau yang berbau-bau Konsumsi semua. Iya, dikonsumsi semua, nggak ada filter. Yang baik itu harusnya bagaimana menggunakan internet. Mungkin plusnya ya ada informasi baru. Mungkin kayak kasusnya Reza Octavian atau lebih kenal Reza Arab zaman dulu pas lagi masih Iya. dia membuat konten yang bahasanya agak Kasar. satir seperti itu kan. Toksik ya. Ya, dia kan dulu sempat pernah kasus juga. Dia sempat nggak tahu ya, saya lupa apa gimana ya maksudnya. Kalau nggak salah ya, dia sempat mengeluarkan statement, ya itu masalah anak lu sendiri. Kenapa anak lu nonton gua? Iya. Kan itu kan harus di searching. Iya benar, filter. Nah, ini salahnya juga. Di YouTube itu kan banyak konten-konten yang bisa dikatakan negatif ya, Iya. menurut sudut pandang masing-masing Iya. lah. Kenapa yang dikasusnya cuma si Reza Arab dengan bahasa yang satir, sedangkan di YouTube itu malah yang model-model Bigo Live, Ya. Bigo Live itu kan Nah. masuk di YouTube Nah. juga. Benar banget. Bigo live lebih- jam 2 malam. Lebih porno gitu kan ada juga, Iya. Mas Edo. Kenapa nggak ke situ aja Iya, sih? kenapa itu nggak diangkat ya? Nah, karena misalkan yang mengkasuskan tadi ibu-ibu dari Iya. anak itu, Iya. dia nontonnya cuma Reza Iya, Arab iya. saja. Padahal ngerti sendiri YouTube Sebenarnya itu luas. banyak. Iya. Nah, ada yang tadi Waktu- makan sampah, ada ini. Waktu zamannya Reza Arab itu udah ada YouTube Kids belum? Belum Belum, kayaknya, belum. YouTube Kids itu kayaknya baru kemarin Iya. sih. Dan YouTube Kids itu sebenarnya menarik, Dok. Saya kemarin juga baru beliin anak HP sendiri kan, biar maksudnya lebih
leluasa juga. Makanya ketika saya kerja dianya nangis pengen main YouTube, lihat YouTube. Ya belikan terus langsung YouTube Kids. Iya, Tampilannya bagus yang dan keren. download gitu ya. Nah, yang nah. Dan saya malah pengen YouTube dewasa yang YouTube yang umum itu bikin kayak gini sih asik gitu loh, ada animasinya Menarik gitu ya. menarik, gesernya itu ada bunyinya. Memang asli ini Iya. YouTube keren sekali sebenarnya. Iya, iya. Tapi konten terjaga berarti Pak. Konten Iya. terjaga itu Nah, mungkin- anak semua. Mungkin itu sih ya Mas, maksudnya yang harus lebih bingung juga sih ya Mas, soalnya balik lagi kita melihat YouTube itu dari segi bisnis atau dari segi kebenaran ya Mas. Betul. Kalau kita ngeliat dari segi kebenaran harusnya mungkin YouTube lebih di apa ya, bisa dibilang di kotak-kotakan lagi dari jenjang setiap jenjang gitu ya Mas ya. Ya ini bener juga sih dia YouTube ini bikin YouTube Kids Iya. pas lah. Tapi Nah, apa? mungkin yang salah dari orang tuanya ya Mas. Ya memang kepada konsumennya. Nah, Iya. konsumennya, orang tuanya ya mau yang membebaskan anak-anak itu untuk mendownload segala macam. Ya nyatanya kayak di pertelevisian Indonesia saja. Banyak orang tua kan menyalakan TV-nya. Nah, Harusnya Ya kan nggak? memang Harusnya kan orang tua beliaunya itu mendidiknya itu jam segini jangan suruh nonton TV. iya, kalau Iya. tahu misalkan jam segini itu rawan. soalnya kan di TV itu kan sudah ada jam tayangnya ya Mas Iya, ya. Maksudnya iya. jam segini tuh siarannya apa, jam segini siarannya jam 2 apa. malam Kayak misalkan iklannya jam beda. 12 siang itu pasti seluruh TV berita. Ya, Berita. kayak di stasiun In. Nah, itu Iya. pagi siang pagi iya. siang Siang. sore itu sinetronnya kayak Iya, gitu ya, iya. kekerasan Kayak keluarga. gitu. Tapi ternyata pas malamnya Wah. nyanyinya dangdut Nah, Mas Edo. itu. Gimana itu Mas Edo? Iya, seperti Pas itu. dini hari ya itu Iya. apa? Religi apa sih? Religi, iya religi. Religius ya. Lebih ke religius kan enggak itu Mas Edo. Iya. Balik lagi sih ya Mas ya, berarti dari orang tuanya ya. Lebih kepada konsumennya. Karena ya digital nggak bisa mengautomatis semua orang. Iya. Nah, Kita sendiri yang harus Sendiri. berbijak dalam bersosial media. Iya. jangan semudah Jangan, itulah iya. menyalahkan. Iya benar. Bener nggak? Karena kita nggak bisa menutup diri dari perkembangan teknologi Ya, Mas. betul. Saya sedihnya itu Sandy loh, Sandy di SpongeBob itu kan dia Sensor. waktu dia nggak pakai ini apa? Nggak pakai Pelindung baju astronot. baju astronotnya Iya. itu kan kelihatan sininya. Iya. Di blur Mas itu. Ya. Gimana Mas? Atau darah juga Pak di blur. Di darah. Naruto. Nah dari situ jadi YouTube itu orang-orang pada beralih ke YouTube itu bisa aja Mas. Iya. TV kan udah itu bisa juga. terlalu merusak. ribet TV gitu. Iya, merusak Jadi grafik nanti kan. lama-lama TV mungkin Nah, tapi tergantikan. kan ibu-ibu itu akhirnya pindah YouTube juga. Iya, Nah, sama aja. protes juga dia. Iya. Berarti kembali ke masing-masing. Nah kan makanya itu kita harus berbijak dalam bersosial media. Iya, jangan salahkan sosial medianya. Kalau balik lagi lah, kalau kita nggak suka ya udah nggak usah ditonton, beres. Oh, gitu. Kayak contohnya misalkan kayak balik lagi kayak misalkan kasusnya Ferdian PWK. Kalau emang kita nggak suka dengan yang dia lakukan, ya udah nggak usah ditonton, nggak usah diviralin, beres. Dan ini bisa diterapkan juga ketika kita nggak suka dengan tetangga kita, Iya. nggak usah diurusin. Nah, biarin aja. Diem aja sih. Iya. Tapi kalau dia yang ngurusin kita gimana Pak? Kita cuek kayaknya. Iya. Dan kita perlu cuek untuk orang-orang yang seperti itu, ngurusin kita tapi yang ngurusin yang bisa dikatakan menjelek-jelekan kita, Iya. itu Negatif. kita biasa aja, nggak perlu marah. Ngapain juga, capek marah itu. Mas itu kayaknya udah 1 jam nih. Udah 1 jam ya? Bagaimana ya? Mungkin Sudah tutup mulai saja gelap ya. juga. Ya. Udah mulai Iya gelap sih, ini mau udah maghrib mulai kita perlu Iya. sembahyang. Mungkin yang dapat diambil kesimpulannya itu sebenarnya semua itu gimana perspektif kita masing-masing ya. Mm. Jadi kita harus bisa memfilter diri kita sendiri, jangan saling menyalahkan, jangan saling menjudge selama si konten tersebut itu melakukan hal-hal tersebut sesuai aturan atau dengan sesuai attitude yang atau sudah mungkin yang ada tidak gitu. sesuai dengan keinginan kita. nah Ya. itu Mas ya. Kalau misalkan kita nggak suka ya udah nggak usah ditonton, ya udah nggak usah ngurusin hidup orang, urusin aja hidup lu udah bener apa belum Sih, betul. gitu. Dan mungkin kayaknya di YouTube itu nggak usah kasih like dan dislike. Hmm. Nah, iya nggak sih? Biar Iya. aman. Nah, Biar aman, ya udah nonton aja. nah, Berarti apresiasinya subscribe cukup Mas. Iya, cukup di subscribe. sih. View Dan juga sebenarnya view udah cukup sih. Nah, Ya, ya, cukup. sebagai kesenangan si Nah. pembuat. mohon Bapak YouTube dan Ibu YouTube yang Ya. bekerja itu
sedikit Ya. aspirasi. dirubah, mungkin siapa tahu lebih baik ini ya. Amin. Sekarang juga sudah baik, cuman maksudnya kan ada yang lebih baik daripada yang baik. Ya tadi itu di atas ketoprak masih ada kerupuk. Kerupuk, di atas kerupuk masih ada plastiknya mungkin. Udah masuk, Iya, silakan masuk. udah mungkin gitu aja ya, mungkin cukupkan karena memang sudah malam juga. Terima kasih buat Mas Rio yang Ya. udah jauh-jauh kesini, Mas Dadang, Siap. Mas Adi yang sudah menyediakan tempat untuk kita berdiskusi di Sip. sini. Berhubung kopinya juga sudah habis. Mas, Mungkin habis nyamuk ya, banyak nih. Habis ya. Ah. Udah mulai banyak nyamuk juga, kita sudahkan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sip. Terima kasih.